Baiklah, anak-anak kelas 11, kita akan mulai pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila. Tentunya kita harus mengerti apa itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi demokrasi Pancasila itu khusus di Indonesia karena hanya ada di Indonesia. Dan dalam pelaksananya itu inspirasi dari sila yang keempat Pancasila, yaitu adanya permusyawaratan dan perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lainnya. Menurut Profesor Dr. Anis Notonagoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menurut Profesor Dr. Anis Notonagoro S.A. Berikutnya menurut Profesor Darji Darmodiarjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya, prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut merupakan kedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Berikutnya, Ahmad Sanusi mengungkapkan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia berdasarkan Pancasila dan P45 itu sebagai berikut. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kaidah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang dengan kecerdasan dalam mengatur pemerintahan, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata, tapi lebih menuntut kecerdasan rohani, kecerdasan akhlak, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Karena disinilah rakyat memegang kedaulatan, di dalamnya dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang berikutnya, demokrasi dengan rule of law. Rule of law, aturan hukum. Dalam demokrasi ini memiliki makna sebagai berikut. Kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung dan melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif yang suka manipulasi, bohongin orang. Yang B, kekuasaan dengan memberikan keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal atau pura-pura. Dan yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan. Yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan mempopulerkan fitnah, hujatan, atau perpecahan hoax yang ada di mana-mana. Ini mengerikan. Berikutnya, demokrasi yang kita pakai adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Apa itu pemisahan kekuasaan? Pemisahan kekuasaan itu dalam bahasa lainnya disebutkan separation of powers, memisahkan, yaitu antara legislatif, eksekutif, yudikatif dipisah-pisahkan, seperti negara di
Amerika Serikat dan Perancis. Ada pemisahan kekuasaan. Kalau di Indonesia kita menggunakan namanya pembagian kekuasaan atau division of powers, di mana antara legislatif, eksekutif, yudikatif ada hubungan kerjasama. Di kelas 10 pernah kita pelajari itu. Kerjasamanya adalah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang ke-6, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengakui dan meningkatkan martabat manusia. Yang ke-7, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Pengadilan yang merdeka, independen, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi MA, MK, KY itulah kerja sebagai benteng pengadilan atau keadilan yang terakhir. Jadi tidak ada lagi MA disuap atau MA ada dua kasasi, bahwa itu yang berbeda-beda. Mudah-mudahan tidak ada di negara kita. Yang berikutnya, yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dijalankan atau daerah diberikan otonomi atau kekuasaan untuk mengatur wilayahnya, sehingga ada persaingan secara positif, kemampuan tiap daerah, sumber daya alam yang ada diberdayakan, sehingga merupakan satu kesatuan dan masing-masing membuat wilayahnya jadi maju dengan kekuatan yang ada di daerahnya masing-masing. Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Negara kemakmuran kita kenal welfare state. Welfare state, negara kemakmuran, yaitu pembangunan atau demokrasi dilakukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan kemakmuran beberapa orang saja. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial, dia menggariskan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, semuanya merasakan dan menikmati apa itu keadilan sosial. Demokrasi yang kita jalankan ini juga sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sudah dari zaman dulu itu menghargai orang lain yang berbeda. Makanya kalau kita ingat sejarah, ada Sutasoma mengarang atau Tantular mengarang buku-buku pada zaman Majapahit, menunjukkan bahwa berembuk dan menghargai orang lain itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Sehingga kalau kita kembali ke sejarah Pancasila, bahwa Pancasila yang ada merupakan ide atau ciri khas Indonesia memisahkan dengan negara lain. Oleh karena itu, tidak ada negara yang bisa seperti Indonesia atau meniru Indonesia dengan Pancasilanya, karena ini bukan ciri khas khusus Indonesia. Dan kondisi ini juga dilengkapi atau dipenuhi dengan kemarin sejarah-sejarah mengenai penggunaan Undang-Undang Dasar yang ada, di mana kita sudah menggunakan UUD 45, kemudian menggunakan RIS, dan menggunakan UDS, ternyata itu nggak cocok. Yang cocok sesuai dengan pribadian Indonesia adalah dengan Undang-Undang Dasar 45, yang sekaligus itu merupakan ciri khas juga Indonesia, yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah demokrasi yang kita miliki, yang kita punyai dan kita banggakan. Begitu kira-kira mengenai pembahasan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya demokrasi Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk ke soal-soal yang harus dikerjakan pada saat ini. Silakan tulis. Yang pertama, apa pengertian demokrasi Pancasila menurut beberapa ahli? Yang kedua, jelaskan isi pokok demokrasi Pancasila. Dua, jelaskan isi pokok demokrasi Pancasila. Tiga, apa yang dimaksud dengan asas musyawarah untuk mufakat dalam negara demokrasi?
Sekali lagi, nomor 3, apa yang dimaksud dengan asas musyawarah untuk mufakat dalam negara demokrasi? Yang keempat, sebutkan aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila menurut Profesor S. Pamuji. Yang keempat, seorang lagi, sebutkan aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila menurut Profesor S. Pamuji. Dan yang terakhir, kelima, sebutkan ciri khas demokrasi Pancasila. Sebutkan ciri khas demokrasi Pancasila. Begitulah untuk materi mengenai sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Silakan disimak videonya atau dengan buku PKN bab 2 bagian tersebut. Kemudian jawab itu pertanyaan di buku catatan, dikasih nama, kemudian catatannya difoto, kemudian fotonya kirim di WA grup kelas masing-masing, sehingga punya catatan tugas sebagai catatan untuk saya, tapi kalian juga punya catatan, bisa berupa catatan tertulis maupun video yang saya buat dan saya tayangkan di bab 2 khususnya mengenai demokrasi di Indonesia. Terima kasih, kita jumpa lagi pada video yang akan datang.